Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membuat kompos padat, ya, sisa sampah rumahan. Kalau teman-teman perhatikan, di dalamnya ada sisa bunga-bunga, ya, daun-daun bunga, daun kembang, kuping gajah, ada bekas tongkol jagung, kulit bawang, ya, macam-macam, kulit wortel. Nah, daripada ini dibuang, karena sampah seperti ini akan di setiap rumah tangga akan selalu banyak, ya. Kalau kita buang sayang, ya, padahal bisa digunakan sebagai kompos padat yang sangat bermanfaat buat tanaman, termasuk untuk tanaman anggur, ya. Jadi kita langsung saja bagaimana prosesnya, silahkan ikuti pembuatannya. Jadi setiap sampah yang ada kita kumpulkan, ya, bilang aja sama istri atau ibu kita di rumah, kumpulkan sampahnya, jangan dibuang, ya, dipisah antara sampah organik, itu sampah yang bisa dijadikan kompos, dan sampah non organik yang biasanya terdiri dari plastik, beling dan lain sebagainya, itu tidak digunakan, itu dipisahkan. Kami di rumah tangga sudah terbiasa memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Nah, jadi yang seperti ini kita cacah, Pak, supaya cepat proses penghancurannya. Ini dicacah, ya, potong-potong seperti ini, mudah kok, tidak keras, ya. Jangan takut kotor, karena ini bukan kotoran yang harus dihindari, tapi kotoran justru yang harus dimanfaatkan. Kenapa harus dipotong-potong seperti ini, ya, supaya mudah penghancurannya, proses dekomposisinya itu mudah. Nanti diberikan dekomposer, ya, biasa orang kasih PM4 atau mol buatan sendiri. Cuma harus hati-hati, ya, teman-teman, jangan sampai yang kepotong bukan sayurannya tapi jarinya, ya. Sampah-sampah seperti ini dipotong. Sebenarnya biar tidak dipotong juga bisa, langsung aja kalau mau cepat. Cuma kan proses penghancurannya untuk bisa dijadikan kompos, jadi tanah gitu, cukup lama. Ikatan-ikatan tali rafia seperti ini jangan diikutkan, karena ini tidak akan hancur. Plastik itu menurut salah satu jurnal yang pernah saya baca, plastik itu baru bisa hancur setelah 600 tahun. Jadi sangat merusak lingkungan kalau dibuang sembarangan, ya. Kita buang saja, dipisahkan. Ini sampah non organik saya nih, ya. Dipisahkan. Seperti ini prosesnya, ya. Ini nanti kita akan potong-potong semuanya. Setelah seperti ini nanti kita akan saya tunjukkan dengan pencampuran ini pengganti EM4. Ini adalah mol, kalau saya tidak salah, ini mol nasi yang sudah saya bikin beberapa bulan yang lalu dan masih bertahan. Ini baunya bau tape loh, harum. Nanti kita ambil ini sekitar satu tutup botol seperti ini, kita campur dengan air kira-kira 50 ml, ya. Kalau ada air cucian beras lebih bagus, lalu diaduk, dicampurkan, dibasahi, ini tidak terlalu basah, ya, kira-kira merata, lalu nanti kita masukkan. Selanjutnya akan saya tunjukkan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah kita cacah ini hancur, ya, hancur. Di sini ada kulit telur, ada berbagai macam sayuran, bekas sampah-sampah bunga-bunga, sampah tanaman dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ambil molnya, ya. Ini mol sebagai pengganti EM4. Kalau ada EM4 nggak apa-apa, pakai EM4. Ya. Ini kita ambil satu tutup botol saja, ya, cukup. Jadi irit sekali nih, ya. Daripada beli EM4 mending bikin sendiri. Kalau ada nasi basi juga bagus tuh dibikin, disiram, ya, baru kita bolak-balik dulu. Ini kalau tidak ada penjiwaan yang atau cinta untuk menghijaukan bumi nih, rasanya orang nggak mau nih sentuh sampah begini, menjijikkan. Padahal ini sangat bermanfaat, ya, untuk tanaman. Hitung-hitung kalau kita bisa ikut menanam apa saja kita tanam, terutama tanaman-tanaman buah seperti yang sedang kami lakukan sekarang saat ini di Primrose Green Garden, itu kita fokus untuk membiasakan diri menanam tanaman buah daripada beli
buah mahal-mahal ya, mending kita tanam. Manfaatnya banyak, kita bisa merasakan betapa membahagiakannya, menyenangkannya ketika kita bisa panen sendiri, bisa berbagi ke tetangga, ke kerabat, teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi passive income kita satu hari kelak ketika dia sudah menjadi satu industri perkebunan. Oke, baik. Ini kita akan lanjut, saya tunjukkan, saya akan masukkan ke satu tempat, ada di luar, untuk kemudian kita proses fermentasi dan penghancurannya di sana. Ya, kita akan masukkan ke tempat ini namanya isi grow compost. Ini dulu saya beli 115 atau 100 berapa. Ini sudah ada isinya, ini tinggal taruh dalam. Ini tidak berbau karena kita fermentasi pakai mol tadi ya, atau AM4. Ini kalau terjadi proses pembusukannya di sini, penghancurannya dia akan bau tape gitu. Ya, saya kira demikian cukup. Terima kasih, semoga menginspirasi dan membuat kita untuk bergerak, bercocok tanam atau membudidayakan tanaman. Oke, sampai jumpa.